Halo guys, kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Berikut ini kami akan menjelaskan terkait dengan tutorial penggunaan aplikasi Halodoc dan Peduli Lindungi. Video tutorial ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nilo Resmi Saryani. Saya Nima Dewi Riastini. Saya Niwayan Erin Agustini. Saya Putu Ayu Indah Anggreni. Saya Wayan Darmaswita. Ayo vaksin untuk Indonesia bangkit kembali. Pemerintah terus mengejar target vaksinasi kepada 208 juta penduduk hingga akhir tahun 2021. Target tersebut perlu diakselerasi agar kekebalan komunal atau herd immunity segera terwujud, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat serta memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, seharusnya saling bahu-membahu untuk membantu pemerintah dalam mencapai target vaksinasi. Untuk itu, mari vaksin, dan jika sudah vaksin, mari membantu pemerintah untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat yang belum vaksin mengenai manfaat dan cara agar dapat divaksin. Aplikasi Halodoc. Aplikasi Halodoc ini sangat didukung oleh pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat berperan dalam mencegah penularan virus COVID-19. Aplikasi Halodoc merupakan sebuah platform yang dapat digunakan secara online untuk membantu masyarakat dalam memberi produk kesehatan, komunikasi dengan dokter, vaksinasi, membuat janji kepada dokter, serta layanan lainnya. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi Halodoc yaitu chat dengan dokter, beli obat, buat janji RS, pengingat obat, kalkulator BMI, tes COVID-19, sambungan asuransi, kalender kehamilan, serta fitur-fitur lainnya. Berikut gambaran singkat cara install aplikasi Halodoc hingga cara penggunaannya khususnya untuk mendaftar vaksin. Pertama-tama, pengguna harus mendownload aplikasi Halodoc di Play Store untuk platform Android dan di App Store untuk platform iOS. Kemudian daftarkan diri. Untuk memulai, silakan aktifkan notifikasi dari aplikasi Halodoc dan menentukan alamat tempat tinggal Anda, kemudian klik masuk atau daftar. Masukkan nomor handphone Anda untuk mendapatkan one-time password atau OTP melalui SMS. Kemudian isi data diri Anda untuk menggunakan aplikasi Halodoc konsultasi dokter. Silakan melengkapi informasi dasar akun Anda seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan informasi personal yaitu tinggi dan berat badan, kemudian klik simpan. Langkah selanjutnya adalah tambahkan data pribadi. Pada menu profil, Anda dapat menambahkan data pada menu pribadi, kemudian klik tambahkan data, maka setelah itu lengkapilah data tersebut seperti nama lengkap, tanggal lahir, hubungan serta informasi personal yaitu tinggi dan berat badan, kemudian klik simpan. Jika pengguna ingin merubah dan hapus data pribadi, pengguna dapat menuju pada menu profil. Pada menu profil, pengguna dapat melakukan perubahan atau penghapusan data sesuai keinginan dengan cara pilih data yang ingin diubah atau dihapus, kemudian silakan ketik ulang data yang benar, selanjutnya klik simpan. Selanjutnya, untuk melihat laporan atau riwayat transaksi, pengguna dapat menuju pada menu profil dengan melakukan pengecekan terkait transaksi yang telah pengguna lakukan sebelumnya di menu riwayat transaksi. Salah satu layanan yang diberikan oleh aplikasi Halodoc yaitu pendaftaran vaksinisasi COVID-19. Pada aplikasi Halodoc, pemilik akun dapat melakukan pendaftaran vaksinisasi. Di halaman beranda, silakan pilih menu Peduli COVID, kemudian pilih vaksinisasi COVID-19. Selanjutnya, silakan pilih lokasi dan jenis vaksin yang diinginkan. Silakan klik buat janji dan pilih tanggal.
serta waktu kunjungan, serta membaca terlebih dahulu persyaratan yang diinformasikan sebelum melakukan vaksinisasi. Jika sudah, maka silakan klik kembali buat janji. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan pemerintah untuk melakukan pelacakan terkait penyebaran COVID-19. Fungsi aplikasi Peduli Lindungi kini sangat penting selama pandemi. Aplikasi Peduli Lindungi bahkan digunakan sebagai syarat selama PPKM. Selama PPKM berlangsung, aplikasi Peduli Lindungi mulai digunakan sebagai syarat mengakses layanan atau tempat tertentu. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi Peduli Lindungi seperti statistik kasus, pendaftaran vaksin, teledokter, diary perjalanan, paspor digital, QR Code untuk check-in, notifikasi zona risiko, EHC, serta fitur-fitur lainnya. Berikut merupakan gambaran singkat pendaftaran dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, khususnya untuk menyimpan sertifikat vaksin. Pertama-tama, pengguna harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi di Play Store untuk platform Android dan di App Store untuk platform iOS. Selanjutnya adalah mendaftarkan diri. Setelah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, silakan aktifkan notifikasi lokasi Anda. Kemudian klik masuk atau daftar. Pengguna dapat mendaftar baik melalui email ataupun nomor telepon. Pada tutorial ini, kami menggunakan email pada saat pendaftaran. Setelah memasukkan nama lengkap dan alamat email, dan jangan lupa juga untuk mencentang yang ada di bawah alamat email. Setelah itu, Anda akan mendapatkan one-time password atau OTP melalui email. Kemudian, pengguna melengkapi profil. Setelah itu, pengguna akan langsung masuk pada menu dari aplikasi Peduli Lindungi. Silakan melengkapi informasi dasar seperti warga negara, nomor induk kependudukan atau NIK, tanggal lahir, kemudian klik simpan. Selanjutnya, pada menu akun, Anda juga dapat menambahkan data pribadi seperti nomor telepon. Kemudian, klik simpan. Jika pengguna ingin merubah dan hapus data pada aplikasi Peduli Lindungi, pengguna dapat mengirimkan email ke sertifikat@pedulilindungi.id, dan untuk penghapusan data di aplikasi Peduli Lindungi akan dihapus secara serentak pada saat pandemi berakhir oleh pemerintah. Salah satu manfaat dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi adalah untuk memudahkan pengguna dalam menyimpan riwayat kartu vaksin. Pada aplikasi Peduli Lindungi, di menu akun, pengguna dapat melihat riwayat vaksin 1 dan 2. Dengan mengklik riwayat dan kartu vaksin, maka akan terlihat sertifikat vaksin pengguna. Setelah kami mengetahui terkait penggunaan kedua aplikasi tersebut, terdapat saran yang akan kami sampaikan. Yang pertama, aplikasi Halodoc. Diharapkan bagi situs Halodoc dapat terus meningkatkan pelayanan dalam kualitas sistem dan informasinya, serta melakukan inovasi fitur-fitur layanan yang tersedia. Hal ini dikarenakan sistem informasi yang berkualitas baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna sehingga manfaat penggunaan dapat tercapai. Peningkatan kualitas yang dilakukan dapat berupa pengurangan jangka waktu antri pasien terhadap dokter yang melayani layanan tanya dokter, dan memperbanyak jumlah dokter online terutama pada malam hari. Selain itu, pilihan durasi untuk layanan konsultasi sebaiknya lebih beragam, serta bermitra dengan berbagai layanan e-money lainnya, tidak hanya GoPay dari Gojek saja. Yang kedua, untuk aplikasi Peduli Lindungi. Diharapkan aplikasi Peduli Lindungi dapat memaksimalkan sistem untuk memperluas cangkupan informasi terkait risiko penularan COVID-19. Misalnya seperti sistem bisa membantu memberitahukan ke semua kontak telepon dari pasien positif jika mereka pernah memiliki riwayat berada pada jarak berdekatan, serta dapat memberitahukan tempat vaksinasi khusus untuk WNI dan WNA, sehingga memudahkan WNI ataupun WNA untuk melakukan vaksinasi. Melalui proyek kelompok ini, kami ingin membantu pemerintah dalam mencapai target vaksin di Indonesia, dengan memberikan sedikit penjelasan mengenai aplikasi Halodoc dan Peduli Lindungi, serta tutorial mengenai cara mendaftar hingga memperoleh sertifikat vaksin yang telah kami jelaskan.
Sekian video tutorial dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Idewa Gede Agung Pandawana Eskom MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Melalui tugas kelompok ini, kami mendapat ilmu khususnya mengenai Sistem Informasi Manajemen serta mengenai pembuatan video. Dan juga, semoga video ini dapat bermanfaat untuk yang sudah menonton video. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian video tutorial ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.